Manis. Kita lanjutkan ya. Oke. Soal target. Oke. Mbak Angki begitu menerima nih, menerima saya dipercaya menjadi staf khusus presiden. Betul. Berarti ada 5 tahun. Ketika menerima, saya yakin tadi sudah bertanya kenapa saya, sudah dapat jawabannya ya. Kenapa kok saya yang dipilih gitu kan? Kalau saya yang dipilih berarti saya harus tadi bermanfaat. Kira-kira dalam 5 tahun ke depan ini Mbak Angki apa ini targetnya gitu ya? Oke. Apa sih yang mau saya capai untuk membantu pemerintah gitu ya? Sama seperti pada waktu kita penunjukan 2019, saya bilang ke publik bahwa bagaimana kepemimpinan Bapak Presiden ini bisa menjadikan Indonesia yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Oke. Yeah. Berarti karena dari kepemimpinan Pak Presiden itu adalah dengan kebijakan-kebijakan. Ketika saya diskusi sama Bapak Presiden, kita runutin 7 PP, 2 Perpres, harusnya kan 8 peraturan presiden dan 2 peraturan presiden. 8 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Harusnya. Udah punya informasi soal itu. Udah punya informasi itu. Udah punya informasi itu. Karena kan biar gimana pun kita sampai ke Pak Presiden kan nggak mungkin kosongan ya. Nggak mungkin, nggak tahu Pak. Nggak mungkin baca dulu. Dan kami pun mengira ini diselesaikan dalam 5 tahun. Karena kan sebegitu banyak. Iya. Begitu banyaknya. Dan diizinkan untuk itu, siapa sangka itu berhasil dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Nah itu di luar dugaan. Karena kenapa? Karena saya dibantu dengan tim. Saya dibantu dengan tim, saya dibantu juga dengan Kementerian Teknis, Kementerian Teknis dibantu dengan organisasi. Artinya sebelum saya masuk, silaturahmi di sebelumnya saya itu sebenarnya sudah kompak sebenarnya. Pergerakan dari akar rumput itu juga sudah bergerak sampai ke atas, bottom to top. Nah, memang pas di topnya ini kan bingung apakah ini ketika disahkan ini dampaknya seperti apa dan segala macam. Tapi ketika pada waktu saya menjelaskan apa yang ibaratnya saya ke presiden, saya presentasi, saya juga melakukan hal sama dengan menteri-menteri. Iya kan, menteri 1, menteri 2, menteri 3, mereka juga pasti bertanya. Nah, peraturan ini bagaimana dampaknya untuk penyandang disabilitas? Ada berapa banyak sih penyandang disabilitas? Selama ini kondisinya bagaimana? Pertanyaan itu sama seperti kita hari ini. Sama ya? Sama persis seperti ini. Udah terlatih ya jawabannya ya. Terlatih lah. Ya. Udah di luar kepala lah ya. Betul. Sehingga saya pun juga menanyakan komitmen beliau, apakah setuju? Karena bagaimanapun peraturan ini adalah peraturan dari undang-undang. Isu disabilitas ini ada isu global di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja. Ketika beliau semua satu persatu menyetujui, akhirnya itu ada di meja presiden. Nah, jadi Bapak Presiden menerima, oh ini yang sudah dibahas. 1, tanda tangan, 2, tanda tangan, dan surprise, dan itu dalam 1 tahun. Ketika 1 tahun itu, begitu Komisi Nasional Disabilitas yang menurut kami mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun, karena sebelumnya kan 2016 ya, harusnya sudah terrealisasikan. Dan ternyata kami bereskan, saya dan tim kami bereskan dalam 1 tahun selesai. Itu udah selesai dalam 2 tahun. Jadi menurut saya, Pak, bagaimana Pak? Udah selesai belum? Kata Bapak, jangan dulu, karena implementasinya belum. Tapi biar gimana pun kami staf khusus presiden itu kan tidak secara teknis, tapi kami mendampingi ya. Mendampingi kementerian-kementerian. Contohnya Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian vaksinasi. Kesehatan apa ini? Vaksinasi dari vaksinasi BPJS supaya teman-teman penyandang disabilitas itu bisa mendapatkan vaksin gitu ya. Betul. BPJS aja misalnya, untuk BPJS tenaga kerja pekerja yang tadinya tidak mengalami penyandang disabilitas dan dia mengalami kecelakaan kerja, dan dia memiliki BPJS itu direhabilitasi dan diperbolehkan kembali ke perusahaannya. Gitu. Lalu betul, Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja MOU dengan Kementerian
BUMN untuk menjadi garda terdepan percontohan perekrutan untuk 2%. Dan ASN sekarang sudah pada mendaftarkan membuka untuk penyandang disabilitas. Ini sudah ada banyak penyandang disabilitas yang bekerja menjadi ASN. Nah, banyak. Apalagi ya kalau disebutin satu-satu, banyak. Tadi KTP, Dukcapil, terus Kementerian Pendidikan dengan sekolah-sekolah luar biasa, sekolah inklusi. Nah, banyak ya implementasinya. Banyak ya, berarti memang banyak sekali implementasi. Memang progresnya sangat baik lah ya, sangat bagus. Bagaimana Mbak Angki ini turut dalam dalam perjuangan teman-teman penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya gitu. Sudah puas dengan kinerja hari ini? Belum. Apalagi yang mau dilakukan? Ini kalau ya hitung-hitungan sebagai staf khusus Presiden Jokowi gitu kan, berarti kan 2024 yang mudah-mudahan nanti seterusnya jadi staf khusus juga. Amin. Sudah belum? Apa yang masih ingin dilakukan ini, Mbak? Paling tidak dalam 2 tahun ke depan gitu ya. Ketika kita melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah, tuh masih banyak banget gap penyandang disabilitas terhadap segala informasi inklusi baik dari pemerintah atau non pemerintah. Masih banyak banget penyandang disabilitas itu yang merasa terpinggirkan. Masih banyak banget stigma di daerah. Mungkin kita di kota-kota besar mungkin kita bisa memahami, tapi enggak di daerah. Itu yang membuat saya merasa bahwa ini nggak bisa sendirian dan tidak selesai dalam waktu singkat. Sudah kemana aja kemarin kunjungan? Kunjungan hampir semuanya sudah? Iya, udah semua. Udah semua ya? Jawa yang pasti, karena paling banyak di Jawa. Paling banyak? Jawa, paling banyak. Karena penduduknya paling banyak. 3 besar itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu paling banyak. Udah semua ya, paling tidak mendapat gambaran lapangannya. Di daerah-daerah seperti Sulawesi, Kalimantan, Papua, Sumatera, kita punya networking, punya orang di sana, punya komunitas di sana yang selalu setiap dari pemerintah pusat ini memiliki program. Kami kan harus izin juga dengan kepala daerah. Pasti. Apakah diizinkan oleh beliau untuk melakukan program ke masyarakatnya? Banyak ya. Sumatera, Kalimantan, Papua. Yes. Papua ada tantangan luar biasa. Stigmanya tuh luar biasa. Jauh lebih susah. Jauh lebih susah. Orang menganggap penyandang disabilitas, kan dulu bilangnya penyandang cacat pada zaman dulu. Kita udah ganti menjadi penyandang disabilitas terminologinya, tapi kan untuk bahasanya ya, baby boomers atau kolonial pada zaman dahulu bilang masih mengatakan bahwa penyandang disabilitas itu nggak bisa apa-apa. Itulah stigma yang kami milenial untuk menunjukkan bahwa walaupun kami terbatas, tapi setidaknya kami punya potensi. Susah sih, nggak gampang. Susah tapi tidak mustahil ya. Tapi ya memang jalannya seperti ini. Kalau nggak kita nggak bertahan hidup. Kita harus bertahan hidup penyandang disabilitasnya. Harus. Nah itu, ya kembali seperti yang disampaikan Mbak Angki tadi, tantangannya stigma. Ini kan berarti seperti yang tadi disampaikan juga soal literasi ya. Literasi bagi teman-teman penyandang disabilitas sendiri, juga literasi masyarakatnya. Apa yang dilakukan untuk meningkatkan literasi ini, Mbak Angki? Supaya teman-teman juga menyadari bahwa dia nggak bisa nih di stigma terus. Masyarakat pun juga begitu. Dia nggak boleh punya stigma seperti itu, stigma negatif ya terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Nah, literasi ini semacam apa kira-kira bisa dilakukan terus ini, atau sedang dilakukan? Kami selalu memunculkan role model baru. Role model apa itu?
penyandang disabilitas dengan keterbatasannya pasti memiliki potensinya. Potensi yang bagus ini selalu kita angkat. Kita selalu berteman dengan teman-teman media, kita selalu berteman dengan teman-teman organisasi, kita memperkenalkan potensi-potensi SDM yang bagus. Dan dialah yang menjadi role model untuk teman-temannya, komunitasnya, masyarakatnya. Artinya, kelompok-kelompok penyandang disabilitas pun merasa bahwa memiliki sosok yang mereka bisa dan bagaimana penyandang disabilitas ini turut untuk berjuang dan mereka ingin maju. Gitu. Role modelnya. Yes. Contohnya, Mbak. Contohnya, misalnya banyak masing-masing role model itu ada di daerah. Ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, masing-masing itu punya komunitas dan punya pemimpinnya gitu. Role modelnya inilah ibaratnya sebagai sosok, kan namanya komunitas ya. Pasti kan circle ya. Ada komunitas di situ terus. Nah, circle-nya. Kami selalu mengajak role model untuk apapun program-program baik dari pemerintah apapun non pemerintah, dialah role model, influencer kami. Untuk mengajak seluruh teman-temannya, untuk mengajak komunitasnya. Itu kami. Itu dari sisi penyandang disabilitas. Dari sisi masyarakat nih. Sisi masyarakatnya. Supaya kamu jangan punya stigma yang negatif lagi dong sama penyandang disabilitas. Kami nggak lepas dari teman-teman media. Media ya, melalui media. Dari bagaimanapun masyarakat tuh selalu menggunakan teknologi untuk membaca, masih membaca koran, masih membaca apapun. Dan kalau kita melihat beberapa sosok-sosok yang menjadi narasumbernya, menjadi sosok inspirasinya, itu adalah di mana kami mendorong role modelnya dari belakang. Kami memberikan rekomendasi siapa yang menjadi role model itu. Role model itu ya dari beberapa daerah. Jadi nggak semua menyatu di Jabodetabek saja, tapi di beberapa daerah. Bahkan media kan juga ada berita lokal, iya kan? Ada skala nasional. Kita sesuaikan. Itu strategi komunikasi seperti itu. Cakep, menarik sekali, keren. Mbak Angki, boleh tahu nggak role modelnya Mbak Angki itu siapa? Jadi punya pemikiran seperti itu. Ada nggak role modelnya Mbak Angki sendiri? Apa namanya ya, tokoh inspiratif lah. Role model saya dari waktu saya kecil, saya itu mengagumi sosok Helen Keller. Helen Keller itu adalah penyandang disabilitas, tapi nggak di Indonesia ya, di mana itu? Di internasional. Adalah seorang penyandang disabilitas yang tuli, buta, tapi bisa pendidikannya bisa tinggi dan publish buku. Itulah yang membuat saya pertama kali saya punya buku 3. Sudah punya buku 3? Buku 3, saya publish buku 3. Berapa? Kalah saya. Saya 4. Banyak juga, kalah gitu. 3 buku, dan itu membuat saya sosok yang nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, tapi pendidikannya tinggi dan juga bisa buat buku. Itu yang membuat saya bertahan sampai saya lulus S2. Dan saya juga abis itu saya launch buku itu karena saya mengagumi Helen Keller. Saya nanti baca itu apa? Helen Keller. Nanti saya baca karena saya belum tahu itu. Kira-kira itu yang menginspirasi Bangki ya. Nilai-nilai yang bagi S2 apa ya, Mbak? S2 komunikasi ya. Komunikasi. Sekarang berkomunikasi juga dengan masyarakat, dengan penyandang disabilitas untuk membantu pemerintah gitu ya. Tadi saya belum selesai. Kira-kira apa namanya tadi, target Bangki ini, target sebagai staf khusus ini, kira-kira 2 tahun ke depan apa sih, Mbak? 2 tahun ke depan? Nah, paling tidak 1 tahun, 2 tahun ke depan ini harus selesai nih. Dalam apa nih? Dalam karir atau dalam masyarakat? Ya, sebagai staf khusus. Kalau staf khusus kan berarti kita menyelesaikan tugasnya kita sebaik mungkin. Tugas staf khusus itu apa sih, Mbak?
Kita membantu presiden kan untuk dengan tugas-tugas khusus yang diarahkan oleh beliau. Oke. Jadi arahannya dari Bapak. Kalau ada tugas khusus baru dipanggil itu Mbak Angki. Gitu. Betul. Kalau nggak ada tugas khusus. Inisiatif dong. Oh, inisiatif ya. Iya. Inisiatif. Iya. Jadi kita udah mengerjakan apa segala macam, kita memberikan laporan update terbaru. Biar gimana pun kami kan juga inovasi ya, ya kita mengupdate itu. Mengapa jajaran Ring 1 ya untuk mendapatkan update apalagi milenial, Gen Z kan banyak update terbarunya. Pengalaman paling menarik selama menjadi staf khusus, yang paling mengesankan atau yang paling pengalaman paling menarik, jangan yang menyedihkan lah, yang mengesankan gitu, yang pengalaman paling apa menarik kira-kira, atau di lapangan menemukan apa gitu ya. Banyak, satu aja, saya minta satu. Banyak banget. Dulu pada waktu awal-awal bertugas yang gak pernah saya lupakan dulu adalah saat lagi banjir. Lagi pertama itu, pertama 2020 tuh lagi banjir banget. Bapak Presiden itu menuju daerah Jawa Barat ya pada waktu itu banjir. Dan kita menggunakan helikopter. Ya, Mbak Angki ikut di dalamnya. Kita helikopternya 3, 1, 2, 3. Di saat kita sudah mau mendarat, terus tiba-tiba badai. Sedangkan helikopter Bapak itu masih di atas, Bapak di atas, dan kita nggak tahu apakah helikopter Bapak di atas atau di tengah-tengah badai itu kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu pada waktu itu. Di Jawa Barat di mana itu? Apa ya waktu itu aku lupa deh. Soalnya ada beberapa titik beberapa titik itu 2020, saya udah 2 tahun yang lalu kan. Iya. Terus habis itu, dan saya perempuan sendiri, disabilitas pula. Satu helikopter dengan Pak Presiden atau beda? Beda. Ya? Karena kita perangkatnya harus turun duluan gitu kan, Bapak. Tapi habis itu pas saya lihat, tim semuanya cek, Bapak kembali ke pangkalan, berarti tidak bisa mendarat. Dan kami terjebak yang di bawah. Kami terjebak semua di sana. Sudah mendarat, sudah mendarat. Itu mau ngapain, Mbak? Mau ke situ? Kan kami memberi bantuan kan kepada masyarakat situ, bantuan. Banjir. Karena banjir kita bantuan, tapi kita nggak bisa pulang berjam-jam, kita nggak bisa pulang. Itu kan pengalaman yang luar biasa ya. Maksudnya perjalanan darat pun nggak bisa. Itu nggak ada yang bisa perjalanan darat. Itu pas harus naik helikopter lagi. Padahal badai. Iya, pas sedangkan hujan gede, badai dan segala macam, dan helikopternya juga nggak berani untuk terbang. Ya. Jadi udah kita nungguin aja sampai sore, kita berangkat pagi ya, sampai sore begitu cahayanya udah baru kita bisa pulang. Nah itu pengalaman pertama di lapangan. Kunjungan pertama. Itu menarik. Dan kita masih bingung gitu ya, lalu dihadapin dengan hal seperti itu. Jadi itu ngebentuk mental ya sih sebenarnya, mental. Enggak semuanya punya pengalaman seperti itu. Iya betul. Ya kan? Dan pengalaman kayak bersama Presiden untuk Komisi Nasional Disabilitas, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Membentuk lembaga baru yang artinya sebagai milenial tuh emang bisa. Waktu itu kan beberapa lembaga itu ada yang dibubarkan, ada yang gitu pada waktu itu. Dan saya kan harus presentasi kenapa lembaga ini harus ada. Tapi kan Mbak, bukannya itu perintah undang-undang. Komisi Nasional Disabilitas itu perintah undang-undang. Perintah undang-undang ya. Dia harus ada nih. Satu komisi ini. Tapi kan gak semua orang tahu itu perintah undang-undang apa enggak. Kita kan harus ngecek lagi satu-satu. Ini memang perintah undang-undang. Kalau perintah undang-undang berarti memang diterbitkan. Itu kan. Ada. Betul. Kan prosesnya panjang. Ya. Pembentukan pansalnya, terus masyarakatnya, tesnya 1, 2, 3 sampai peresmian di Istana Negara. Dan begitu pada diresmikan, saya cuma bilang sama Pak Presiden, Pak, alhamdulillah saya berhasil, Pak. Berarti kalau saya boleh menyimpulkan ya, Mbak Angki itu kemudian paling tidak itu merasa berkontribusi gitu ya dalam terbentuknya
Komisi Nasional Disabilitas itu. Mendorong. Dan itu sebagai sebuah pencapaian besar gitu ya. Mendorong tuh, dan Mendorong. itu pengalaman yang gak bisa dilupain sih. Experience ya. Experience. Iya. Dan menjadi cerita dan nggak terlupakan sepanjang karir ya. Oke. Pak Angki, sebetulnya masih banyak ini pertanyaan saya, tapi soal Kita ngobrol setelah iya, soal waktu. Nah, saya sebagai Mbak Angki, sebagai closing statement gitu ya, kira-kira apa ini yang Mbak Angki bisa sampaikan baik kepada teman-teman disabilitas atau kepada masyarakat gitu ya, bahwa ini ya pesan-pesan Mbak Angki lah yang selama ini diperjuangkan gitu. Betul. Indonesia ini, kita itu berada di disruptif teknologi ya. Yes. Kita masih banyak banget penyandang disabilitas, dan literasi digitalnya juga perlu ditingkatkan lagi supaya tidak tertinggal. Tidak tertinggal. Bagaimana tantangan terbesar adalah menjadikan Indonesia yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Yeah. Kita bisa, selama kita saling bersinergi, selama kita berkolaborasi sama-sama. Jadi Indonesia yang ramah disabilitas itu dimulai dari kita. Yeah. Untuk kita semua. Terima kasih Mbak Angki. Mahkamah Konstitusi bisa juga diajak kolaborasi Mbak Angki terkait dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, karena itu salah satu juga bagian dari misi Mahkamah Konstitusi sebagai the protector of citizen constitutional right. Jadi kapan-kapan kalau ada yang bisa dikerjasamakan, kita sangat welcome. Mari, terima kasih Mbak Angki atas perbincangan kita ya. Terima kasih sekali, banyak pengalaman yang kita terima kasih banyak. Sehat-sehat. Silakan diminum lagi.